kepada seluruh mahasiswa. Pada perkuliahan KPKC kali ini, kita akan membahas topik tentang globalisasi dan krisis modern ekologi, serta bahaya yang mengancam bumi. Saya akan share dulu materinya. Ya, oke. Ya, globalisasi dan krisis modern ekologi serta bahaya apa yang akan mengancam bumi tercinta kita. Topik pembahasannya ada gejala fenomena, kemudian respon bangsa Indonesia terhadap globalisasi, ada juga peluang dan tantangan kita, pengaruh globalisasi itu seperti apa, isu-isu internasional dan juga langkah-langkah dalam menghadapi globalisasi. Ya, untuk yang pertama, arti globalisasi. Secara etimologis, globalisasi berasal dari kata globe, artinya adalah bola dunia, dan ditambah akhiran sasi, suatu proses. Sehingga globalisasi adalah sebuah proses yang mendunia. Oke, kemudian globalisasi itu menyangkut seluruh aspek kehidupan masyarakat dan juga individu sebagai anggota dari masyarakat. Sehingga globalisasi akan menyangkut juga terkait dengan kesadaran seseorang mengenai dunia sebagai suatu kesatuan, di mana gejala tersebarnya nilai-nilai dan budaya tertentu di seluruh dunia ini menjadi world culture, ya, atau budaya yang mendunia. Ini pengertian dari globalisasi. Dari bahasa Yunani atau secara ekologi, kata ekologi itu berasal dari kata oikos yang artinya rumah. Ada juga logos yang berarti ilmu. Secara harfiah, ekologi berarti ilmu tentang makhluk hidup dalam suatu rumahnya, atau ilmu tentang rumah tangga dari makhluk hidup. Secara umum, istilah ekologi sendiri menurut Sumarwoto di tahun 2008, ekologi adalah ilmu tentang hubungan timbal balik makhluk hidup dengan lingkungan tempat dia hidup. Itu arti umum dari kata ekologi. Kita sudah membahas tentang pengertian globalisasi dan sekarang tentang pengertian dari ekologi. Ya, ini adalah suatu gambaran ekosistem yang seimbang, di mana ada terciptanya suatu harmoni kehidupan. Ada cahaya, udaranya masih bersih, ada konsumen, ada pengurainya, jadi siklus ekosistemnya masih berjalan dengan baik. Kemudian apa saja gejala atau fenomena dari globalisasi versus ekologi? Jadi apa sih gejala-gejalanya dari globalisasi dan juga ekologi? Kita akan bahas satu-satu ya. Dengan adanya suatu proses evolusi dalam sistem komunikasi dan transportasi global, itu gejala dari globalisasi. Jadi mulai adanya kemajuan dalam sistem komunikasi dan juga transportasi global. Komunikasi, misalkan pada zaman dulu tidak ada handphone, kemudian alat komunikasinya mulai meningkat menjadi pager, kemudian HP, sistem poliponik dulu, kemudian ada QWERTY, baru ada BBM, sekarang sistemnya lebih ke Android. Dan untuk transportasi global, zaman dulu sekali orang masih menggunakan transportasi kuda untuk bepergian dari suatu tempat ke tempat yang lain. Sekarang untuk menjangkau tempat yang jauh bisa menggunakan pesawat terbang dan sebagainya. Kemudian yang kedua gejalanya, meningkatnya intensitas interaksi
Antara siapa? Antara masyarakat yang menciptakan budaya global sebagai paduan dari budaya lokal, regional, dan rasional yang beragam. Jadi dengan adanya intensitas interaksi antara masyarakat yang menciptakan budaya global, maka globalisasi semakin meningkat dari tahun ke tahun. Yang ketiga gejalanya, munculnya sistem internasional yang terus-menerus mengukis batas tradisi politik internasional dan juga politik nasional. Gejala yang keempat, meningkatnya dampak aktivitas manusia terhadap ekosistem bumi. Contohnya apa? Misalkan kebutuhan manusia akan rumah, sehingga membutuhkan banyak sekali bahan baku yang terbuat dari kayu. Kayu didapatkan dari pohon-pohon yang ada di hutan, sehingga sering sekali kita lihat adanya hutan-hutan yang terbakar akibat penebangan liar. Itu dampak aktivitas manusia terhadap ekosistem bumi. Dan gejala yang terakhir, meningkatnya kesadaran global yang menunjukkan kesadaran akan kedudukan manusia di bumi sebagai anggota dari sesama manusia dan makhluk lainnya sebagai penduduk bumi dalam sistem global. Jadi adanya kesadaran global yang menunjukkan kesadaran akan kedudukan manusia di bumi ya. Ini gejala yang kelima. Sebentar. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, kalau yang tadi sebelum gambar yang di awal itu adalah keteraturan dari ekosistem. Nah, kalau sekarang ini adalah gejala-gejala atau dampak akibat dari merusaknya ekosistem yang ada di bumi, sehingga terjadi ketidakseimbangan sistem ekologi. Kalian lihat adanya kebakaran hutan, kemudian itu sehingga menyebabkan gunung es menjadi mencair dan menyebabkan longsor, rumah menjadi tertimbun oleh adanya longsor tersebut, kemudian ada kerusakan terumbu karang yang ada di laut, kemudian adanya industri-industri yang semakin banyak di dunia ini menyebabkan efek rumah kaca, bumi semakin panas, dan sebagainya. Ini akibat ketidakseimbangan ekologi akibat dari aktivitas manusia. Kemudian, apa respon bangsa Indonesia terhadap globalisasi yang merupakan kewajiban atau tanggung jawab dari kita semua? Nah, ada dua pengertian yang akan dijadikan respon dari bangsa Indonesia terhadap globalisasi dunia ini. Yang pertama, ada peluang dan juga tantangannya seperti apa. Pengertian peluang sendiri adalah setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mempergunakan, memanfaatkan situasi ini dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan baik. Itu arti dari peluang. Jadi setiap orang memiliki kesempatan yang sama. Yang kedua, apa arti dari tantangan? Tantangan adalah setiap orang diberi kesempatan juga untuk apa? Untuk berkompetisi dan menunjukkan kemampuannya. Jadi kalau peluang itu kesempatan yang sama untuk memanfaatkan, dan kalau tantangan kesempatan yang sama untuk berkompetisi dan menunjukkan kemampuan yang dimiliki. Ini respon yang harus dimiliki bangsa Indonesia terhadap adanya globalisasi. Nah, ini contoh beberapa peluang dan tantangan yang diakibatkan oleh globalisasi. Yang pertama, arus globalisasi, adanya pasar bebas. Peluang bangsa Indonesia apa? Yang pertama, merupakan kesempatan untuk mengekspor hasil produksi kita ke luar negeri. Itu suatu peluang yang sangat besar untuk semua orang
kita nanti adanya pasar bebas, dan sekarang kita sedang menginjakan di masa pasar bebas tersebut. Tantangannya apa apabila terjadi pasar bebas? Produk yang dipasarkan harus berkualitas, yang pertama. Yang kedua, kompetitif dengan harga yang dapat dijangkau oleh pasar global. Jadi kita memiliki peluang untuk mengekspor hasil produk kita. Tantangan kita apa? Produk yang kita ekspor harus berkualitas, kemudian kita kompetitif dengan harga yang dapat dijangkau oleh pasar global. Kemudian arus globalisasi yang kedua, di ilmu pengetahuan dan teknologi. Peluangnya apa? Dalam perkembangannya, IPTEK menjadi sangat mudah dan cepat diterima oleh semua kalangan di seluruh dunia. Tantangannya apa? Tantangannya adalah dampak dari IPTEK bisa menimbulkan pengangguran yang besar. Kenapa? Karena semua dilakukan oleh alat, oleh mesin, oleh robot. Contoh paling simpel, zaman dulu di tiap pintu tol itu biasanya ada petugas pintu tol yang akan melayani para pengguna atau pemakai jalan tol. Untuk sekarang, setiap pintu tol sudah jarang sekali kita temui ada pegawai. Mungkin ada satu orang saja yang akan membantu para pengguna pemakai jalan tol. Sedangkan semua pintu tol sudah menggunakan elektronik card ya untuk membayar biaya dalam menggunakan jalan tol. Itu untuk contoh yang arus globalisasi IPTEK. Kemudian yang ketiga, ketika arus globalisasinya ada dalam bidang budaya. Peluangnya apa? Peluangnya adalah aktivitas sosial dan adaptasi budaya asing. Dalam budaya kita dapat berinteraksi dan juga diterima oleh semua kalangan. Itu peluangnya. Tantangannya apa? Tantangannya kita harus pandai-pandai memfilter atau menyaring budaya-budaya yang berdampak negatif. Ya, kita sering kali menemui mungkin di sosial media, di media massa elektronik yang lain juga banyak sekali budaya-budaya baik dari luar sana yang bisa kita gunakan di dalam negeri, tetapi kita juga harus pintar-pintar dalam menyaringnya supaya budaya kita juga tidak menjadi terkikis akibat masuknya budaya asing. Yang keempat, dalam bidang bisnis dan pemerintah. Peluangnya apa? Kita dapat membuka selebar-lebarnya pintu bagi para investor dalam menanamkan investasinya di negara Indonesia. Tantangannya apa? Tantangannya adalah bisnis kita menjadi terbuka, semua orang bisa lihat, kemudian dan profesional, sehingga banyak wisatawan mancanegara yang datang dapat meningkatkan atau menambah pendapatan per kapita negara Indonesia. Itu tantangannya. Jadi peluangnya kita membuka pintu lebar untuk para investor dari luar. Tantangannya apa? Bisnis kita akan menjadi lebih transparan dan profesional sehingga masyarakat mancanegara dapat berkunjung ke Indonesia, kemudian mendongkrak pendapatan per kapita kita. Kemudian bagaimana dengan lapangan pekerjaan? Nah, peluangnya jika adanya globalisasi akan terbuka lebar dan banyak. Tantangannya apa? Karena semakin lebar, banyak yang sudah selesai D3 atau S1, maka persaingan akan semakin ketat dan juga perlu adanya inovasi dan kreatif sehingga nanti kita bisa diterima oleh suatu perusahaan. Kita sudah memiliki skill yang bagus, kemudian kemampuan yang mumpuni dan sebagainya. Kemudian dampak positif dari pengaruh globalisasi terhadap budaya bangsa apa? Yang pertama dampaknya tentu saja ada perubahan sistem pengetahuan kita. Misalnya saja sekarang dengan adanya kemajuan teknologi di era globalisasi, khususnya pandemi COVID-19,
kita berkuliah secara online, ada fasilitas dari aplikasi, misalkan Zoom, Google Meet, dan sebagainya. Itu akan memudahkan para pengajar dengan para peserta yang diajar itu menjadi mudah dalam menerima bahan ajarnya, seperti itu. Yang kedua, dampak positifnya adalah perubahan nilai budaya. Ya, jadi kita sudah sering lihat sekarang adanya budaya-budaya kontemporer yang semakin baik dari hari ke hari diakibatkan oleh adanya globalisasi. Terus ada juga perubahan etos budaya, perubahan kepercayaan, dan perubahan pandangan hidup menjadi lebih luas, lebih maju, dan sebagainya. Dampak negatifnya apa? Adanya keguncangan budaya. Dengan adanya sistem baru, maka akan membuat masyarakat menjadi tertekan dan juga frustasi. Karena budayanya akan semakin terkikis dari hari ke hari. Misalkan budaya menghormati orang yang lebih tua, kemudian budaya kita yang gotong royong itu sudah semakin terkikis. Yang kedua, dampak negatifnya, timpangan budaya akibat tidak disiplin dikarenakan kita mengadaptasi budaya lain atau budaya dari luar, sehingga budaya kita menjadi terlupakan. Dampak negatif yang ketiga, adanya pergeseran nilai-nilai budaya, di mana masyarakat ini menjadi bingung. Bagaimana saya menentukan nilai budaya, mana yang harus saya ambil, mana yang harus saya lestarikan, mana yang harus saya kembangkan, mana yang harus saya tidak pergunakan dalam kemajuan globalisasi. Ini dampak negatif dari adanya pengaruh globalisasi. Nah, kalau untuk isu internasional sendiri seperti apa? Kita akan melihat satu persatu. Ya, pelestarian lingkungan hidup. Yang pertama, lingkungan hidup merupakan isu internasional yang ditujukan kepada negara-negara. Dan lingkungan hidup khususnya di seluruh dunia itu menjadi rusak diakibatkan oleh aktivitas manusia yang banyak sekali merugikan dalam pelestarian alam. Ya, negara-negara yang memiliki kekayaan alam dan hutan sering sekali dihimbau untuk lestarikan hutannya, kemudian untuk menjaga hutannya agar hutan yang ada di suatu negara boleh dapat menjadi paru-paru dunia bagi semuanya. Misalkan, kebakaran hutan di Kalimantan bukan hanya merugikan Indonesia, tapi juga mengganggu negara-negara sekitar Indonesia dan mengancam ekosistem dunia. Ya, tindakan terhadap pengurusakan ini sering akan mendapat kecaman dari dunia internasional. Itu tentang isu internasional pelestarian lingkungan hidup. Yang kedua, pluralisme. Ya, dalam masyarakat global, hubungan antar manusia akan semakin intensif dan tidak hanya manusia sebangsa, tetapi manusia yang berbeda ras, agama, kemudian budaya, bahasa, dan juga adat, di mana setiap masyarakat dibutuhkan sikap saling menghargai pluralisme atau keperbedaan. Ya, jadi kamu dengan saya berbeda, tetap kita harus saling menghargai, saling menghormati satu sama lain. Di zaman sekarang sudah mulai luntur, sehingga itu perlu kita tingkatkan dan kita aplikasikan lagi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi apabila suatu bangsa memaksakan nilai budayanya dan tidak menghargai budaya orang lain atau budaya negara lain, maka hubungan global akan rusak. Yang ketiga, pasar global dan juga adanya pesaing global. Dalam era globalisasi, barang, dan jasa, produk dari berbagai negara pasti akan masuk ke Indonesia. Ya, lewat marketplace, kalian lihat sendiri, mungkin ada beberapa aplikasi yang memungkinkan kita belanja secara online dan hampir banyak diskonnya. Kemudian itu dapat menyebabkan adanya sikap saling berkompetisi dengan produk-produk lokal.
dan arus keluar barang jasa tidak lagi dibatasi oleh karena adanya pasar global ini. Nah, di wilayah-wilayah regional dibentuk pasar bersama, misalnya di Asia Tenggara sendiri ya, dengan memberlakukan ASEAN 2003, ASEAN Free Trade Area namanya, atau AFTA 2003. Jadi adanya perdagangan bebas antar negara-negara ASEAN. Itu sudah dicetuskan di tahun 2003. Ya, yang kalian lihat sekarang, dulu kita masih menikmati udara segar, bisa melihat matahari secara langsung, pepohonan tumbuh dengan rindangnya, burung mungkin bisa berterbangan kemana saja, ada rasa khawatir, hutannya akan lenyap dan sebagainya. Sekarang yang kalian lihat hutan semakin sedikit, ya. Kemudian yang kedua, adanya kerusakan hutan menyebabkan pemanasan global, sehingga terjadi ketidakseimbangan sistem ekologi itu sendiri. Ya, seperti ini kalian bisa lihat perbandingannya dulu dengan sekarang. Satu sisi ada nilai positifnya, di sisi lain ada dampak juga yang diakibatkan oleh perubahan globalisasi ini. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencegah pengaruh globalisasi yang merusak keseimbangan ekosistem itu apa saja agar kita dapat mewujudkan pelestarian lingkungan hidup sama dia. Yang pertama adalah istilah Go Green, selamatkan ekologi Indonesia. Dengan kita melakukan 3R, yaitu reduce, dan recycle, maka bumi kita akan menjadi bahagia. Ya, jadi selamatkan ekologi Indonesia. Kemudian berpikir green atau think green, berpikir smart. Dengan adanya kemajuan teknologi supaya kita bisa menyelamatkan bumi kita ini, misalkan hal paling sepele. Apabila kita tidak menggunakan alat elektronik, kita bisa mencabutnya supaya kebutuhan listrik di dunia semakin tidak membengkak dan sebagainya. Apabila sering digunakan atau kita sering memboroskan listrik di dunia ini, maka akan terjadinya efek rumah kaca yang sangat buruk dan mengganggu ekosistem di dunia ini. Hal tersebut dapat menyebabkan lapisan atmosfer kita semakin tipis. Ya, berpikir green, semua harus green. Oh, ini bisa saya pergunakan lagi plastik ini. Jadi bisa dipergunakan untuk menaruh barang, kemudian baju ini masih layak pakai, saya pergunakan lagi, misalkan seperti itu. Saya tidak boleh lagi sering mencoba belajar untuk tidak menggunakan botol plastik. Saya menggunakan tumbler dan sebagainya untuk saya minum, seperti itu ya, misalkan. Berpikir green, think green. Nah, ini yang tadi recycle, reduce untuk barang-barang yang bisa kita pergunakan. Nah, yang pertama adalah reduce. Reduce itu contohnya bagaimana? Di sini ada contoh, kita dapat mengurangi penggunaan tas kresek. Memang di beberapa daerah ada perda yang sudah melarang masyarakatnya untuk mempergunakan kantong plastik atau kantong kresek, sehingga dianjurkan untuk membawa tas belanjaan sendiri. Dan kita juga bisa memilih produk-produk yang recycle atau bisa diisi ulang. Ya, bukan recycle tapi bisa di-refill, diisi ulang. Pewangi pakaian, kemudian ada pencuci piring, kemudian ada deterjen dan sebagainya. Ini bisa di-refill atau diisi ulang. Yang kedua, langkahnya adalah reuse. Menggunakan barang secara hemat dan dipakai. Dengan cara apa? Mengumpulkan pakaian-pakaian yang masih layak pakai untuk disumbangkan ke panti asuhan, misalkan. Kemudian ada korban bencana alam, kita bisa menyumbangkan pakaian-pakaian kita yang sudah menumpuk di lemari, kita sudah lama tidak menggunakan, entah karena kita badannya semakin besar atau gemuk, atau memang sudah tidak modelnya di zaman itu. Nah, kalau ada yang masih bagus bisa kita beli, tapi kita sumbangkan ke panti asuhan
maupun ke korban-korban bencana alam lainnya yang membutuhkan pakaian. Nah, recycle, apa namanya? Kita dapat berpartisipasi dalam mendaur ulang kertas ataupun botol plastik ataupun kaleng. Kalau kertas misalkan pembungkus deterjen, kemudian pembungkus minyak goreng, nah itu beberapa tahun belakangan ini di recycle lagi menjadi dompet, menjadi kantong belanja, menjadi baju. Bahkan di tahun lalu kalau tidak salah ada ada pasangan pengantin yang menggunakan bahan apa ya, saya lupa, entah dari bungkus minyak goreng atau deterjen, dijahit menjadi pakaian pengantin dan dia gunakan dan pengantin tersebut pada saat prosesi pernikahan. Itu ada yang seperti itu. Nah, dengan cara bagaimana dalam mengumpulkan barang-barang yang bersifat botol, kemudian kain dan sebagainya, kita kumpulkan rapi, dan barang yang tidak dipakai kita bisa buang, dan atau tidak kita perjualbelikan di pasar bawah. Ya, ini 3 langkah yang harus kita lakukan dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Mengapa harus melakukan daur ulang? Yang pertama, karena SDA kita terbatas. Kita tidak tahu sampai berapa lama sumber daya alam kita akan habis, sehingga untuk kita memberikan kepada anak kita warisan, kita harus mempergunakan barang-barang yang sudah kita pakai yang dapat didaur ulang. Yang kedua, secara nilai ekonominya menjadi lebih hemat, kita tidak boros, dan lingkungannya tentu saja akan menjadi lestari, menjadi harmoni, lebih bagus, menjadi enak dilihat, kita menjadi sehat juga ketika kita hidup di lingkungan yang sehat. Dan yang terakhir, mengapa dilakukan daur ulang? Itu saja teknologi baru ini dapat menyebabkan keramahan lingkungan. Ya, ini beberapa alasan dibutuhkan proses daur ulang bagi keberlangsungan hidup makhluk hidup itu sendiri di ekosistem. Ini hanya beberapa contoh saja. Nanti apabila sudah offline, kalian bisa masuk kembali ke kampus. Kalian akan melihat di kampus kita sudah ada tempat sampah dengan berbagai macam warna. Ya, ini untuk yang berwarna hijau, ini khusus untuk membuang organik yang tidak bisa didaur ulang. Jadi contohnya ya, yang ada di layar sekarang. Kemudian yang berwarna kuning ini untuk membuang organik yang bisa didaur ulang. Tadi ada botol plastik, ada kaca, ada kain dan sebagainya. Yang berwarna biru untuk membuang non-organik yang bisa didaur ulang. Kertas, dus, koran, buku, surat, dan sebagainya. Dan yang terakhir yang berwarna merah ini untuk membuang non-organik dan tidak bisa didaur ulang. Ya, kalau zaman dulu masih ada disket, kemudian ada senter, ada lampu, ada kaset ya. Sekarang udah nggak ada kaset sama disket. Zaman saya masih ada disket waktu itu, zaman kalian itu sudah pakai flash disk, udah sistem Bluetooth dan sebagainya. Ya, kalau zaman dulu masih ada roll film dan sebagainya. Ini 4 pewarnaan tong sampah atau tempat membuang sampah sesuai dengan produk-produk apa saja yang bisa kita buang yang satu jenis yaitu organik atau non organik, maksud saya. Ya, ini ekologi. Jika terciptanya ekosistem yang teratur, maka hidup kita akan menjadi bahagia. Terima kasih untuk atensi atau perhatian dari seluruh mahasiswa. Selamat siang, Tuhan memberkati.